Hai semua, kembali ke Black Stories. Pada hari Thanksgiving, sebuah pusat perbelanjaan membuat promosi Black Friday. Namun hal itu malah membuat kerusuhan karena mereka memaksa masuk dan membuat para pengunjung banyak yang tewas terinjak-injak. Dan setahun kemudian, hari Thanksgiving malah menjadi ancaman mematikan bagi orang-orang yang menyebabkan tragedi sebelumnya. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita Thanksgiving 2023 selengkapnya. Di kota Plymouth, Massachusetts, ada seorang sheriff bernama Eric Newland datang ke sebuah rumah untuk merayakan Thanksgiving. Di sana sudah ada Mitch Collins dan istrinya yang bernama Amanda. Mitch mendapatkan panggilan dari Thomas dan pergi meninggalkan mereka. Amanda kemudian mengajak Eric untuk menemui ibunya dan yang lainnya. Seorang wanita bernama Kathleen datang dan menjelekkan penampilan Jessica, anak pemilik rumah. Kemudian tunangan Kathleen sekaligus ayah Jessica yang bernama Thomas datang. Thomas bilang, malam ini merupakan pertama kali superstore Rite-Mart miliknya buka saat hari Thanksgiving. Thomas juga membuat promosi obral Black Friday di tokonya itu. Namun saat itu, Mitch datang sambil memakai pakaian kerja. Mitch bilang ada panggilan mendadak dan ia harus segera bertugas di Rite-Mart. Kemudian, banyak konsumen sudah menunggu di luar Rite-Mart dan mulai terjadi kegaduhan. Pegawai toko yang bernama Manny mencoba menenangkan para konsumen itu. Sementara Mitch sudah tiba di dalam toko. Di rumah, Jessica sedang mengobrol dengan kekasihnya yang bernama Bobby. Jessica terlihat tidak menyukai Kathleen. Bobby pun mencoba menenangkan Jessica. Beberapa saat kemudian, teman-teman Bobby dan Jessica datang untuk mengajak mereka ke bioskop. Mereka adalah Yulia bersama kekasihnya Scuba, serta Gabby bersama kekasihnya Evan. Di mobil, mereka mengobrol tentang kemenangan mereka dalam pertandingan rugby melawan Hanover. Bobby mendapat julukan lengan emas. Saat menuju ke bioskop, mereka terjebak macet karena obral Black Friday. Evan bilang ia ingin membeli ponsel baru karena ponselnya telah rusak. Jadi mereka pun memutuskan untuk masuk ke Rite-Mart sebelum pergi ke bioskop. Saat berada di kerumunan orang, mereka terpisah. Di sana, Jessica bertemu dengan temannya Ryan. Ryan sepertinya ingin mendekati Jessica. Bobby datang dan menjauhkan Ryan darinya. Saat itu, Amanda juga datang bersama Eric ke toko tersebut. Mereka masuk dari pintu belakang toko. Sementara Jessica dan temannya akan masuk dari pintu samping. Saat akan masuk, tim lawan rugby mereka yaitu Lonnie bersama temannya Lizzie dan Amy melihat mereka. Lonnie merasa tidak senang karena mereka bisa masuk melalui pintu samping. Di sisi lain, Eric dan Amanda menemui Mitch di dalam toko. Amanda membawakan makan malam untuk Mitch. Mitch meminta pada Amanda untuk tetap di dalam toko, sementara dia dan Eric akan keluar untuk mengendalikan para konsumen itu. Lonnie dan para konsumen lainnya melihat Evan dan teman-temannya berada di dalam toko. Mitch tidak tahu bagaimana mereka bisa masuk. Mitch meminta Doug agar mengunci pintu masuk. Eric dan Manny mencoba menenangkan para konsumen. Lonnie tiba-tiba mengambil alat pengeras suara yang dipegang Eric dan memprovokasi para konsumen tersebut. Para konsumen itu pun mulai menerobos pagar pembatas. Mitch dan yang lainnya berusaha menahan mereka, namun tidak berhasil. Manny yang melihat kekacauan ini pun segera pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan dirinya. Semua konsumen itu sudah berada di depan pintu masuk. Mereka yang berada di dalam terkejut melihat kerumunan orang yang berada di luar. Amanda meminta Doug untuk membuka pintu dan segera mencari Mitch. Amanda yang berada di dalam pun terdorong hingga terjatuh. Sementara itu, semua orang sibuk berebut barang yang ada di toko tersebut. Evan berada di atas meja dan terus merekam kejadian di sana. Yulia juga terdorong hingga terjatuh. Scuba kemudian melindungi Yulia yang terjatuh. Sementara itu, Bobby melihat Doug masih hidup dan ingin menolongnya. Di sisi lain, Amanda yang ketakutan berusaha merangkak dan menyelamatkan diri. Mitch melihat Amanda yang telah tewas. Ia pun menangis histeris. Eric juga melihat Amanda tewas dan semua kekacauan yang terjadi di dalam toko.
1 tahun kemudian, ada seseorang yang sedang melihat rekaman tragedi itu di YouTube. Ia juga menyimpan potongan surat kabar tentang tragedi tersebut. Di sisi lain, berita menayangkan semua orang sedang melakukan demo untuk memperingati tragedi setahun yang lalu. Mitch yang saat itu sedang diwawancarai marah pada Thomas selaku pemilik toko, karena ia sampai kehilangan istrinya dalam kejadian itu. Berita juga meliput tentang Thomas yang kembali memulihkan Taman Plymouth. Sementara itu Bobby, yang sebelumnya memiliki karir cemerlang di olahraga softball, harus mengakhiri karirnya dan tidak terdengar lagi kabarnya. Saat kejadian, dikatakan kalau kamera CCTV tidak berfungsi. Thomas sengaja melakukan itu untuk menutupi kasus ini. Di sisi lain, Eric sedang berada di sebuah kafe, dan Lizzie sedang bekerja di kafe tersebut. Beberapa saat kemudian, wakil sheriff bernama Brett Lebel datang. Lizzie memberikan topeng gubernur pertama di Plymouth yaitu John Carver kepada Brett. Brett pun memakai topeng tersebut. Di sisi lain, Gabby dan Jessica melihat postingan video setahun yang lalu. Evan datang dan menemui mereka. Gabby menuduh Evan yang memposting video itu. Namun Evan bilang bukan dia yang melakukannya. Evan kesal dan pergi dari situ. Jessica dan Gabby pun ingin pergi menemui ayah Jessica yang sedang mempersiapkan iklan. Saat sedang berjalan, mereka bertemu Eric dan Kathleen. Mereka pun bersama-sama menemui Thomas yang berada di rumah John Carver. Saat sampai di sana, Thomas terlihat kesal. Thomas memanggil mereka semua dan menunjukkan kalau ada seseorang yang telah merusak isi rumah John Carver, serta orang tersebut mengambil kapak yang ada di sana. Kemudian, Jessica dan Thomas mengobrol. Jessica merasa dibukanya kembali toko itu tidak akan mengubah tragedi setahun yang lalu. Kathleen datang menemui mereka. Jessica kesal dan langsung pergi. Jessica merasa Kathleen tidak pernah membiarkan ia berbicara berdua dengan ayahnya. Di sisi lain, Ryan dan Scott sedang mengobrol. Ryan sangat senang karena Jessica mengundangnya ke acara parade dan naik ke atas kendaraan hias malam nanti. Sementara itu, Jessica dan teman-temannya sedang berada di restoran. Saat itu, Jessica melihat Bobby. Namun Bobby pergi tanpa menegurnya. Jessica bilang ke teman-temannya, sudah setahun mereka tidak berbicara. Beberapa saat kemudian, akun Instagram mereka ditandai oleh John Carver di foto meja makan yang telah disiapkan. Menurut mereka, itu akun fake karena tidak memiliki followers. Saat itu, Ryan pun datang menemui mereka di restoran. Ryan dan Jessica pun sekarang telah berpacaran. Ryan mengajak mereka semua untuk menonton pertandingan sepak bola dan memberikan tiket masuknya pada mereka. Semuanya merasa sangat senang. Saat itu, Jessica melihat ada seseorang di luar yang menggunakan topeng John Carver. Namun pria itu tiba-tiba menghilang. Di tempat yang berbeda, ada seseorang pria yang menggunakan topeng sedang melihat foto Lizzie sambil mengasah kapaknya. Malam itu, saat akan pulang bekerja, Lizzie melihat sebuah topeng di meja restoran. Ia tidak sadar kalau ada seseorang yang menggunakan topeng mengawasinya dari balik pintu. Lizzie kemudian meletakkan topeng itu di dapur dan mengambil jaketnya. Orang bertopeng itu kemudian membasahi wajah Lizzie dan menempelkannya di pintu freezer. Orang bertopeng itu mengambil kapak dan ingin membunuh Lizzie, namun Lizzie berhasil melepaskan diri dan masuk ke ruang CCTV. Lizzie ingin mengaktifkan ponselnya, namun karena layar ponselnya penuh bercak darah serta wajahnya yang rusak, ia tidak bisa membuka kunci ponselnya. Lizzie mengecek CCTV dan melihat kalau orang bertopeng tidak ada di restoran lagi. Lizzie pun segera keluar dari restoran. Keesokan harinya, ditemukan bagian badan Lizzie yang terputus yang dipajang di depan Reichmart. Polisi datang dan mengevakuasi potongan tubuh tersebut. Di kampus, Evan bertemu dengan Jacob. Evan meminta tugas esainya yang sudah dikerjai Jacob. Evan tiba-tiba mendapat notifikasi kalau dia dan teman-temannya ditandai pada foto setengah bagian tubuh Lizzie di Instagram. Jessica kemudian melihat foto meja makan sebelumnya dan menemukan kalau nama mereka ditulis di setiap kursinya. Di sisi lain, tim penyidik sedang melakukan penyelidikan di TKP. Seorang detektif bernama Chu menemukan potongan batu bata di lokasi pembunuhan itu menerobos masuk. Brett menunjukkan rekaman CCTV pada Eric dan Chu. Di CCTV, terlihat pelakunya yang menggunakan topeng John Carver. Chu bilang kamera CCTV di Reichmart juga merekam orang yang sama yang meletakkan kaki Lizzie di papan nama.
Sementara itu, Jessica mendapat telepon dari ayahnya. Thomas bilang ia akan tetap membuka Rec-Mart pada saat Thanksgiving dan akan mempekerjakan security tambahan. Thomas meminta agar Jessica segera menemui Eric. Jessica melihat sebuah mobil van yang sepertinya sedang mengawasi mereka. Saat itu, McCarthy datang. Melihat situasi Jessica dan kawan-kawannya yang dalam bahaya, McCarthy menawarkan senjata api pada mereka. Namun mereka tidak tertarik. Beberapa saat kemudian, Jessica telah tiba di kantor polisi. Eric memberikan foto dari CCTV saat insiden di Rec-Mart. Eric menginginkan informasi yang Jessica tahu tentang orang-orang yang berada di Rec-Mart saat insiden terjadi. Sementara itu, Evan dan yang lainnya sedang bersama Brad. Kembali ke Jessica. Eric meminta agar Jessica memberitahukan informasi apapun yang ia ketahui. Eric berjanji dia tidak akan memberitahukan pada siapapun, karena ini menyangkut masalah hidup orang lain. Setelah itu, Jessica keluar dari kantor polisi. Dia bertemu dengan Bobby. Mereka pun mengobrol. Jessica kemudian bilang pada Bobby, saat insiden terjadi, Kathleen panik dan menghapus rekaman CCTV saat insiden terjadi agar dia dan Thomas tidak dituntut. Kathleen meminta Jessica untuk merahasiakan ini. Namun Jessica bilang ada sistem cadangan CCTV di rumahnya, tepatnya di kantor ayahnya. Jessica ingin melihat rekaman itu tanpa sepengetahuan ayahnya. Beberapa saat kemudian, Ryan datang. Ryan bilang ia juga baru selesai diinterogasi. Namun Ryan tidak banyak memberi informasi karena dia tidak mengenal siapapun di sini kecuali Scott. Eric kemudian datang dan ingin menginterogasi Bobby. Di sisi lain, pembunuh tersebut ingin mengincar Manny. Malam itu, Manny mempersiapkan paspornya dan meletakkannya di meja. Manny ingin pergi ke Republik Dominika. Temannya sudah menunggu di bawah. Dan saat ingin mengambil paspornya tadi, paspornya hilang. Manny bingung dan mencari paspornya ke kamar. Ketika dia keluar dari kamar, dia melihat topeng John Carver. Manny pun sadar ada orang asing di dalam rumahnya. Manny mengambil alat pemukul dan mencari orang asing tersebut. Setelah itu, pembunuh tersebut membawa kepala Manny. Sebelum pergi, ia memberi makan kucing yang ada di rumah Manny. Pembunuh itu meletakkan kepala Manny ke meja makan yang ia upload di Instagram sebelumnya. Keesokan harinya, Jessica baru bangun dari tidurnya. Ia melihat notifikasi Instagram di ponselnya. Dan saat dibuka, ia sangat terkejut melihat foto kepala Manny bersama sebagian tubuh Lizzie. Setelah mendapatkan laporan dari Jessica, Eric, Chu, serta Brad melakukan rapat dengan para polisi yang lain. Eric dan Chu menjelaskan kalau si pembunuh cukup pintar, di mana setelah mengambil foto korbannya, si pembunuh itu mengupload fotonya di lokasi yang berbeda sehingga ia tidak bisa dilacak. Sementara Jessica menemukan kalau Ryan dan Scott bertemu dengan Doug yang tewas saat kejadian. Jessica mencetak gambar itu dan segera menyimpannya. Tepat saat itu ayahnya datang. Thomas meminta maaf pada Jessica. Ia bilang setelah ibunya meninggal, Thomas hanya menghabiskan waktunya untuk bekerja. Namun ia tidak mengisi kekosongannya. Dan setelah itu ia bertemu Kathleen dan merasa hidup kembali. Setelah itu, Jessica dan Bobby pergi menemui Eric. Di sana, Jessica menunjukkan Lionel yang akan berkostum kalkun di parade nanti. Bobby menuju ke arah Lonnie dan bilang kalau dia yang menjadi provokator sebelum insiden terjadi. Jessica juga menunjukkan foto Ryan dan Scott bersama Doug sebelum terjadi insiden. Mereka mulai curiga karena Ryan tidak memiliki teman kecuali Scott, serta ia tidak menyampaikan tentang Doug pada Eric. Eric menyarankan agar mereka berhati-hati dengan orang yang mereka percayai. Eric meminta agar Jessica segera kembali ke sekolahnya. Di sekolah, para murid sedang membacakan tulisan tentang Thanksgiving. Evan kesal karena Jacob menuliskan esainya itu dengan asal-asalan. Setelah itu, Jessica dan yang lainnya berkumpul di ruang makeup sekolah. Mereka mengobrol dan mulai memikirkan siapa pelakunya. Mulai dari Ryan yang menyembunyikan pertemuannya dengan Doug, atau Bobby yang tiba-tiba menghilang sebelumnya, serta Mitch yang kehilangan istrinya saat insiden. Jessica menyarankan agar pihak kepolisian saja yang menangani hal ini. Beberapa saat kemudian, Ryan menelpon Jessica. Namun Jessica tidak ingin menjawab panggilannya. Di sisi lain, Ryan sedang mengikuti latihan persiapan parade Thanksgiving. Di sana juga ada Bobby yang sedang mempersiapkan parade tersebut. Ryan mengancam Bobby dan menyuruhnya meninggalkan parade. Namun Bobby tetap akan berpartisipasi di parade ini. Sementara di tempat latihan handover, Lonnie sedang melatih timnya.
Saat itu, kekasihnya Amy mengajak Lionel ke ruang trampolin dan ingin menggodanya di sana. Beberapa saat kemudian, setelah mendapat informasi tentang penemuan darah serta menghilangnya Lonnie dan Amy, polisi datang ke acara pertandingan dan membatalkan pertandingan mereka dengan tim Evan. Evan kesal lalu pergi sendirian. Eric meminta agar Jessica segera pulang dan Gabby segera mencari Evan. Eric menjelaskan kalau satu persatu yang ada dalam insiden Ragmart mulai menghilang. Setelah itu, Gabby pergi mencari Evan, sementara Jessica menunggu di dalam sekolah. Gabby dan Evan pun masuk ke dalam sekolah. Ia meminta Jessica menunggu, sementara Evan dan Gabby masuk sebentar untuk mengganti pakaian. That's weird. Beberapa saat kemudian, Jessica mendapat pesan dari Gabby dan memintanya untuk masuk ke dalam sekolah. Jessica pun masuk dan mencari mereka. Karena tidak menemukan mereka, Jessica mengiriminya pesan. Dan tiba-tiba, Jessica mendengar bunyi ponsel Gabby yang ada di sekitar situ. Jessica pun segera berlari dan berhasil bersembunyi di ruang makeup. Pembunuh tersebut masuk ke ruangan itu dan mencari Jessica. Jessica perlahan ingin mengambil gunting, namun tanpa sengaja menjatuhkan kaleng hairspray. Jessica pun segera pergi dan berhasil selamat. Eric menemui Jessica dan bertanya ciri-ciri pelakunya. Jessica hanya tahu pembunuh itu memakai baju peziarah dan memakai topeng John Carver. Eric bilang dia akan mengantar pulang Jessica, serta meminta Yulia dan Scuba untuk segera pulang juga. Bobby datang, kemudian memberikan jaketnya pada Jessica dan mencoba menenangkannya. Ryan juga datang dan melepaskan jaket pemberian Bobby. Bobby kesal dan menuduh Ryan berbohong, karena Ryan tidak bilang apapun tentang pertemuannya dengan Doug. Ryan menjelaskan ia dan Scott bertemu dengan Doug untuk mendapatkan obat Adderall. Ryan kemudian menyinggung Bobby, sehingga mereka pun bertengkar. Eric dan Scuba kemudian melerai mereka. Eric meminta mereka pergi dan menyarankan agar mereka jangan ikut di parade besok. Jessica juga marah pada mereka berdua dan tidak ingin melihat mereka lagi. Beberapa saat kemudian, ayah Yulia datang. Ia meminta Yulia masuk ke mobil dan mereka akan segera pergi ke Florida. Scuba merasa kalau polisi tidak bisa melindungi mereka. Malam itu, Scuba mengajak Jessica menemui McCarthy. McCarthy kemudian mengajak mereka ke ruangan VIP-nya dan memberikan senjata api pada Scuba. Setelah itu, Scuba dan Jessica pun pergi. Di mobil, mereka melakukan panggilan video dengan Yulia. Yulia bilang kalau di rumahnya ada seorang polisi yang berjaga, serta sekarang ia sedang berkemas menuju Florida dan tidak tahu kapan akan kembali. Setelah itu, Yulia mematikan video call-nya. Sementara itu di lantai bawah, ayah Yulia membawakan makanan untuk polisi yang berjaga di rumahnya. Di kamar, Yulia mendengar sesuatu di bawah. Ia pun keluar kamar dan memeriksanya. Ayahnya meminta agar Yulia segera berkemas karena mobilnya telah datang. Setelah itu, ayahnya turun. Ia melihat polisi yang berjaga tadi pingsan karena ditembak bius. Lalu pembunuh itu menembak bius pada ayah Yulia juga. Di kamar, Yulia mendapatkan panggilan video dari Scuba. I love you. Scuba dan Jessica pun segera pergi ke rumah Yulia. Sementara pembunuh itu berhasil menangkapnya. Beberapa saat kemudian, Scuba dan Jessica pun tiba di rumah Yulia. Mereka masuk dan melihat ayah Yulia serta seorang polisi dalam keadaan pingsan. Mereka pun segera mencari Yulia dan menemukannya bersama pembunuh itu. Pembunuh itu menodongkan pisau pada Yulia sambil menunjukkan video kalau Evan dan Gabby masih hidup. Scuba dan Jessica benar-benar syok melihat Yulia yang tewas. Setelah kejadian itu, mereka berdua berada di rumah Jessica. Ayahnya ingin pergi meninggalkan kota, namun Caitlin tidak ingin pergi karena merasa tidak aman. Jessica bilang mereka harus segera menangkap pembunuh itu. Jessica tidak ingin Evan dan Gabby berakhir seperti Yulia. Ia menyarankan agar mereka segera menyusun rencana dan menangkap pembunuh itu saat parade. Eric memutuskan membuat umpan saat parade dengan Thomas, Caitlin, Jessica, dan Scuba sebagai umpannya.
Keesokan harinya, parade pun akan dimulai. Lionel telah siap dengan kostum ayamnya. Mitch juga berada di sekitar parade, serta menggunakan topeng John Carver dan topi. Di sisi lain, Jessica dan yang lainnya sudah siap dengan kostum peziarah mereka. Sementara Eric sedang mengarahkan polisi yang lain. Eric berencana membuat gudang ini terlihat kosong, kemudian memancing pembunuh itu ke sana. Setelah itu, mereka semua menaiki kendaraan parade. Saat Jessica akan naik, McCarthy memberikan cincin keberuntungan milik ayahnya dari Irak, dengan harapan cincin itu akan membawa keberuntungan untuk Jessica. Setelah itu, mereka pun masing-masing menaiki kendaraan parade mereka. Parade pun dimulai. Jessica dan Scuba memperhatikan sekeliling sambil mencari pembunuh itu. Polisi juga menyisir lokasi dan memeriksa semua orang yang mengenakan topeng John Carver. Tiba-tiba, Mitch dan kawan-kawannya yang mengenakan topeng masuk ke tengah parade dan membuat kerusuhan sambil mengatakan agar Rekmat dihancurkan. Brad dan polisi yang lain berhasil mengusir Mitch dan teman-temannya. Parade pun kembali dilanjutkan. Lionel pun tewas. Keadaan di parade mulai kacau. Badut itu melempar banyak bom asap, sehingga membuat keadaan semakin berantakan. Seorang polisi segera membawa Caitlin, Jessica, Thomas, dan Scuba masuk ke dalam mobil. Saat polisi itu akan masuk, pembunuh berkostum badut datang dan menembakkan bius pada polisi itu. Kemudian badut itu menembak bius pada mereka berempat dan membawa mereka dengan mobil polisi. Beberapa saat setelah itu, pembunuh tersebut sudah berada di dapur sebuah rumah. Ia meletakkan Caitlin di atas meja sambil menyiapkan bahan makanan. Ia tidak tahu kalau Caitlin telah sadar dari biusnya. Pembunuh itu kemudian melumuri Caitlin dengan bumbu dan sayuran. Sepertinya pembunuh itu ingin memanggang Caitlin. Pembunuh itu kemudian pergi dan menyiapkan pemanggang. Ia meletakkan topengnya di atas oven dan topeng itu rusak karena panas. Pembunuh itu kemudian memakai topengnya dan kembali ke dapur. Namun saat ia melihat ke arah meja, Caitlin sudah tidak ada lagi. Pembunuh itu mencari Caitlin di sekitar dapur. Caitlin kemudian bersembunyi di balik meja. Di sana ia melihat mayat Lonnie. Saat pembunuh itu mencari Caitlin di sekitar mayat Lonnie, alarm timernya berbunyi. Pembunuh itu pergi untuk mematikan timer tersebut. Saat kembali ke ruangan itu, Caitlin sedang bersembunyi di belakang pintu. Caitlin mengendap naik ke atas. Ia melihat peralatan elektronik yang digunakan pembunuh itu, serta tidak ada jalan keluar dari rumah tersebut. Jendela yang ada di sana juga sudah ditutup dengan kayu. Ia mengambil pembuka botol yang ada di pintu kulkas dan mencoba membuka kayu yang menutup jendela. Pintu kulkas terbuka dan ia melihat Amy yang masih hidup. Ia meminta agar Amy untuk tetap diam karena pembunuh itu datang. Caitlin kemudian mengambil botol yang ada di dalam kulkas lalu bersembunyi. Caitlin tanpa sadar menginjak darah Amy. Pembunuh tersebut pun masuk ke ruangan itu. Ia melihat jejak kaki darah yang menuju ke bawah meja. Caitlin ingin menjebaknya. Sebenarnya Caitlin sedang bersembunyi di balik tembok sambil bersiap untuk memukul pembunuh itu dengan botol kaca. Namun tiba-tiba pembunuh itu malah pergi. Setelah itu, pembunuh itu memasukkan Caitlin ke pemanggang dan memanggangnya hidup-hidup. Di sisi lain, berita menayangkan warga yang marah karena polisi tidak berbuat apa-apa setelah Lionel tewas di tempat umum saat hari masih siang. Eric, Brad, dan Chu sedang berada di kantor polisi. Brad menduga pembunuh itu merupakan mantan militer karena ia memiliki bom asap dan granat kilat. Beberapa saat kemudian, Chu berhasil mendapatkan lokasi live streaming di Cordage Park. Mereka pun segera menuju ke Cordage Park, sementara Chu menghubungi tim SWAT dan akan meminta mereka menuju ke Cordage Park juga. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di lokasi. Namun tidak ada apapun di sana. Brad melihat sebuah terowongan di sana. Mereka pun berpencar. Brad akan melalui jalan Air Mayflower. Eric mengambil jalan Green dan Onion. Dan yang lain akan mengambil jalan Dotton. Sementara tim SWAT akan masuk ke terowongan. Di sisi lain, Jessica telah sadar dari biusnya. Ia dan yang lainnya dalam posisi terikat di kursi. Sementara itu tim SWAT menemukan ponsel yang sedang live streaming dari tampilan layar monitor. Ternyata mereka telah ditipu. Tiba-tiba live streamingnya terputus dan masuk ke live streaming dari ponsel yang lain.
Kembali ke ruang makan, pembunuh itu pun datang. Ia membuka kain yang ada di tengah meja, dan isinya adalah tubuh Caitlin yang telah terpanggang tanpa kepala. Sementara kepala Caitlin ia letakkan di atas piring. Kemudian pembunuh itu menusuk leher Amy yang telah tewas dengan pembuka wine, dan ia mengisi sebuah gelas dengan darah yang keluar dari leher Amy. Awalnya pembunuh itu ingin membunuh Thomas, namun ia melewatkannya dan mendekati Evan sambil membawa ponselnya yang sedang melakukan live streaming. Pembunuh itu bilang video yang direkam Evan saat insiden sebelumnya menjadi inspirasinya, dan Evan akan viral setelah ini. So get ready, Evan. Right, Evan. Evan pun tewas. Pembunuh itu bilang alasan yang lainnya masih hidup karena mereka VIP, sementara yang telah tewas sebelumnya adalah yang serakah. Setelah itu, pembunuh tersebut meletakkan ponselnya di atas dan menampilkan mereka semua dalam live streaming. Saat itu, Jessica memegang cincin yang diberikan McCarthy. Cincin itu ternyata dapat mengeluarkan pisau kecil. Jessica pun segera membuka ikatan talinya dengan cincin itu. Pembunuh tersebut memotong bagian paha Caitlin dan menghidangkannya pada Thomas. Jessica berhasil membuka ikatannya. Ia memberikan cincin itu pada Scuba. Scuba pun segera membuka ikatan talinya. Jessica dan Scuba pun segera berlari. Pembunuh tersebut berhasil menghalau mereka. Ia menyerang Scuba dengan kapak, namun mereka berhasil selamat. Pembunuh itu berhasil melukai lengan Scuba dengan kapak, kemudian segera mengejar Jessica. Jessica berlari di sekitar hutan. Ia pun memanjat pagar pembatas. Jessica berhasil meloloskan diri. Saat sedang berlari, ia melihat Eric terkapar di jalan dengan luka di kepalanya. Jessica juga melihat pembunuh itu masuk ke dalam gudang. Jessica mengambil senjata milik Eric, kemudian mengikuti pembunuh tersebut. Jessica mengintip dan melihat pembunuh tersebut membuka topengnya. Dan ternyata itu Bobby. Eric datang dan mengambil senjata dari tangan Jessica. Jessica bilang pembunuh bertopeng itu adalah Bobby. Eric meminta Jessica keluar, sementara ia akan mencari Bobby. Di luar, Jessica mendengar suara tembakan. Setelah itu, Eric keluar dari gudang. Eric bilang sepertinya ia menembak Bobby, namun Eric kehilangan dia. Setelah itu, polisi datang dan memeriksa gudang tersebut. Sementara Brad menemui Eric. Brad meminta senjata yang Eric gunakan untuk menembak tadi agar diserahkan kepada Chu. Saat Chu masuk ke sebuah ruangan, ada seseorang yang mengambil palu di sekitar gudang itu. Chu kemudian menemui Eric dan memberikan ponsel pembunuh tersebut yang masih login dalam akun John Carver. Eric bilang ponsel ini milik Bobby. Eric memberikan ponsel itu pada Brad untuk dijadikan barang bukti. Setelah itu, Chu berbicara dengan Jessica. Chu bilang kalau ayahnya serta Gabby dan Scuba sudah dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, Chu dan Brad segera pergi ke rumah sakit untuk menemui Thomas. Sementara Eric dan Jessica akan menyusul. Eric bilang pada Jessica kalau ia tidak bisa melakukan ini tanpa Jessica. Jessica meminta waktu untuk beristirahat sebentar sebelum pergi. Eric pun meninggalkan Jessica sendirian. Jessica kemudian membersihkan dedaunan yang menempel di celananya ketika melewati semak di hutan tadi. Beberapa saat kemudian, Eric datang dan mengajak Jessica untuk pergi. Jessica melihat sepatu dan celana Eric. Ia melihat dedaunan yang ada di semak itu menempel di sepatu dan celana Eric juga. Jessica terkejut. Dia akhirnya sadar kalau Eric adalah pembunuhnya. Ia teringat juga dengan perkataan Eric kalau dia tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Jessica. Jessica bilang kalau dia sedang tidak sehat. Eric pun mengatakan kalau dia akan memanggil dokter untuk memeriksa Jessica. Saat akan keluar, Eric melihat celana dan sepatunya. Eric sadar kalau Jessica sudah tahu tentangnya. Ia pun mengunci pintu ruangan itu dan mengenakan sarung tangan. Eric pun bilang kalau dia telah membius Bobby, lalu mendandaninya kostum dan topeng pembunuh itu. Ketika polisi menemukannya, ia akan ditembak mati. Dan cerita tentang pembunuhan ini pun berakhir. Eric berterima kasih kepada Jessica, sebab Jessica memberikan setiap informasi padanya. Jessica tanya kenapa ia melakukan ini. Eric pun menjelaskan kalau istrinya telah meninggalkannya. Setelah itu, ia jatuh cinta pada Amanda. Amanda berencana menceraikan Mitch, namun tragedi itu telah merenggut nyawa Amanda. Ternyata, saat itu Amanda sedang hamil anak Eric. Setelah selesai berbicara, Eric mengeluarkan sebuah suntikan. Jessica kemudian menunjukkan ponsel dengan akun John Carver tadi yang sedang melakukan live streaming. Ternyata, Jessica telah mengambil ponsel yang dijadikan barang bukti tadi. Fucking bitch.
Ternyata yang mengambil martil tadi adalah Bobby. Bobby pun membawa Jessica keluar dari ruangan itu, lalu bersembunyi. Eric membawa kapak dan mencari mereka. Saat akan sampai ke arah persembunyian mereka, Bobby melempar kaleng ke arah lain. Eric pergi ke arah suara itu, sementara Jessica dan Bobby menuju ke mobil milik paman Bobby. Sebelum naik ke mobil, Jessica mengisi balon ayam dengan gas. Kemudian Bobby segera mengendarai mobil itu. Eric tidak tinggal diam. Ia melepaskan gandengan mobil parade sehingga mobil Bobby tersangkut. Eric melihat tali mobil itu dan mengikat tali tersebut ke tiang. Mobilnya pun tersangkut dan tidak bisa melaju lagi. Eric mendekati mereka sambil membawa kapak. Jessica melihat senjata. Saat ingin mengisi pelurunya malah terjatuh. Ia pun menjadikan gelang ibunya sebagai alat penembaknya. Setelah kejadian itu, polisi pun datang. Bobby kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Ryan datang dan memeluk Jessica. Gabby dan Scuba serta McCarthy datang untuk melihat keadaan Jessica. Sementara polisi tidak menemukan jasad Eric di sekitar ledakan tadi. Namun polisi meyakini ia tidak mungkin selamat dari ledakan tersebut. Keesokan harinya, Jessica sedang tidur bersama Ryan. Ia melihat pintu ruang pakaiannya terbuka. Karena Ryan masih tidur, Jessica mengecek ruangan itu. Ketika dia menyalakan lampu, tidak ada apapun. Ternyata itu hanya mimpi Jessica saja. Namun cerita belum berakhir di sini, karena sequel dari film ini akan segera dibuat dan direncanakan akan dirilis pada tahun 2025. So, kita tunggu saja kabar selanjutnya ya. Yang terpenting jangan lupa subscribe Black Stories dan Scary Stories untuk tahu alur cerita yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.